Ya, ya ini terkait dengan ikterik ya atau ikterus ya atau biasa juga disebutnya penyakit kuning ya. Jadi ikterus ini ya definisinya itu ya atau pengertiannya. Jadi kondisi di mana seseorang itu memiliki kadar bilirubin yang tinggi ya, yang tinggi di dalam darah ya. Jadi normalnya itu kurang dari 9 ya mol per liter ya atau 0,5 miligram persen ya. Jadi biasanya itu terus yang nyata itu ya biasanya lebih dari 35 ya atau eh, 2 miligram persen ya. Nah, jadi untuk klasifikasinya dari terus ini ya, jadi ada prehepatik ya, hepatik ya, dan poshepatik ini untuk klasifikasinya. Ini ada tadi ya disebutkan terkait dengan anatomi dari saluran kedua. Karena kita tahu ya nanti bilirubin itu nanti disalurkan ke empedu ini ya. Ya tadi disebutkan terkait metabolisme bilirubin ini ya, dari hemoglobin ya, dari setelah itu terjadi proses katabolisme ya dari hem ditambah Fe ditambah globin ya, dari katakan globin selanjutnya akan terbentuk biliverdin ya. Dari biliverdin ini ada bilirubin indirect dulu ya. Selanjutnya berproses ya menjadi bilirubin direct ya. Selanjutnya masuk ke empedu ya, dari empedu ke usus ya. Nanti akan terbentuk menjadi urobilinogen ya. Urobilinogen ini akan terpecah ya menjadi urobilin ya yang bisa ditemukan dalam urin ya. Sedangkan sterkobilin yang ada pada fetus. Ya, ini tadi disebutkan ya untuk macam terus ini ya, ini adalah terus prehepatik ya. Ini karena kelainan hemolitik ya, jadi ada gangguan hepar ya. Terus bisa di tanda kelainan darah ya, jadi bilirubinnya meningkat ya. Jadi untuk bilirubin saat meningkat ini biasanya kejadiannya ya ada sterositosis ya, malaria tropika berat ya, anemia pernisiosa ya, ataupun transfusi darah yang tidak kompatibel. Jadi untuk hemolitik ini berarti karena pecahnya itu eritrosit ya. Jadi di sini tidak ditemukan gangguan hepar ya. Jadi ini karena adanya pecahnya eritrosit itu ya. Ini bisa kita lihat ya untuk prehepatik ya meningkat ya, jadi bilirubin tidak terkonjugasi meningkat ya. Terus di hasilnya ini urobilinogen ya di dalam urin ya, jadi ditemukan urobilinogen dalam urin ya. Untuk pemeriksaan LPST-nya ini normal ya. Terus untuk terus hepatik ya, namanya hepatik ya, berarti ada kelainan hepar atau kelainan hati ya. Kalau yang tadi kan tidak hemolitik, itu bukan karena gangguan di hati, tapi karena hemolitik atau pecahnya hemoglobin ya. Karena kita tahu sumber utama dari bilirubin itu karena adanya pemecahan Hb ya. Ya, jadi soal hati ya, jadi fungsi organ hati terganggu ya. Jadi bilirubin saat ini sangat tinggi ya, meningkat sekali. Itu biasanya indikasi ini pada kasus hepatitis ya, sirosis ya, leptospirosis ya.
kolestatif obat ya, ataupun zat-zat yang meracuni hati seperti fosfor, kloroform maupun obat anestesi ya. Ataupun karena terjadi tumor hati. Ya ini misalnya untuk apa? Terus hati ya. Ya, jadi ada penyakit hati ya, jadi hepatitis, sirosis ya, ataupun eh, mix unconjugas ya, atau bilir konjugas, terkonjugasi dan tidak terkonjugasi ya. Ini ya ini misalnya gambar dari kerusakan hati ya. Ini gambar apabila sudah terjadi sirosis hati ya. Ya, jadi terlihat ya pada sirosis itu ya dari jarak dekat bisa terlihat fibrosis ya dan nodul ya yang ada pada hati ya kalau sudah sampai ke sirosis hati. Karena untuk hepatik ini berarti ada kelainan atau kelainan fungsi ya atau penurunan fungsi dari organ hati ya. Jadi itu bisa berdampak pada sirosis dan kanker hati. Ya, sedangkan untuk terus pasca hepatit yaitu berkaitan dengan icterus obstruktif, obstruksi ya seperti yang disebutkan tadi ya. Jenis yang ketiga ya, jadi obstruksi sel empedu ya di dalam hepar ya. Jadi bisa karena sirosis hepatitis titis ya, abses hati ya, tumor ya, terus obstruksi di dalam lumen sel empedu ya, dalam itu dari batu empedu ya, terus kelainan pada dinding sel empedu ya, ataupun tekanan dari luar saluran empedu. Ini bisa tekanan dari luar saluran empedu berarti tumor pada pankreas ya, atau pankreatitis ya, radang empedu ya, ataupun di hepatoduodenale ya. Nih kalau post hepatik ya, jadi adanya tekanan di luar ya empedu itu, jadi dari pankreas ya. Nih ada radang pankreas ya, sehingga ini karena adanya ini ya obstruksi ya. Ya, ini ya.
Ya ini bisa disebabkan ya. Obstruksi ini ya, ini yang untuk ekstrahepatik ya. Eh, terus karena ekstrahepatik itu karena ada karsinoma ya pada pankreas ya. Nah, jadi ada tekanan ya ke empedu ini ya. Ini bisa disebabkan karena adanya kanker ya atau pankreatitis ya. Ya, ini bisa kita lihat ya. Dulu ya azan ya.
ini ya, eh, apa namanya, bisa kita lihat ya kalau terlihat dari warna urin ya. Ini normalnya urin ya. Nah, bersih dari kuning muda ya. Suara saya terdengar ya? Ini suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Ya, jadi ya jadi bisa kelihatan ya dari dilihat dari warna urin ya. Ini kalau posisinya Billy Billy
Ya, kita lanjut lagi ya. Ya, jadi di sini ya bisa kita lihat ya untuk penyakit ikterus ya. Jadi ini dilihat dari warna urin ya. Ini bisa kita lihat yang warnanya pekat ya. Untuk indikasi bilirubinuria ya, berarti terdapat bilirubin dalam urinnya. Kalau normalnya kan harusnya berwarna kuning muda ya, sampai berwarna kuning ya. Ya ini sebenarnya penampakan ya dari foto ya, jadi gambar ya. Ya, jadi gambar apabila terdapat apa ikterus ya. Jadi ini bisa dilihat foto ya, foto dari hati dan saluran empedunya ya. Ya. Ya, kalau udah sampai ke karsinoma ya, nih bisa karsinoma dari pankreas ya, kanker dari hati ya, maupun pankreas ini gambarannya juga ya, apa kondisi tubuh pasien ya, apa kehilangan berat badan ya yang signifikan. Ini adalah penampakan ya dari pankreas ya, karsinoma of heart of pankreas ya. Jadi pankreas ya, jadi terjadi radang pankreas sampai terjadi kanker pada pankreas itu. Ini bisa dilihat, ini gambarnya ya. Ya. Jadi untuk pemeriksaan fisik ya. Jadi bisa karena apa? Riwayat keluarga anemia ya, atau batu empedu ya. Batu empedu itu biasa diistilahkan kolestasis ya, kolestasis ya. Terus warna fesisnya pucat ya, urinnya gelap ya, seperti tadi ya. Kalau bilirubinnya tinggi, bisa karena pemakaian obat ya atau transfusi ya. Terus kalau terus tanpa nyeri kolik ya, atau nyeri tekanan pada hepar ya, itu bisa karena hepatitis ya. Terus kalau misalnya kolik dengan menggigil ya, atau terus hilang timbul, itu bisa karena obstruksi dari batu empedu ya, atau hepatokolangitis ya. Sedangkan untuk terus progresif ya, itu biasanya identik sering sakit pinggang ya. Ini bisa ditandai atau dicurigai ya terjadi kanker pankreas ya. Ya, jadi untuk pemeriksaan fisik ya, jadi warna kulit ya, ini ibaratnya jeruk lemon ya, bisa ikterus sedang ya, ataupun anemia, atau ikterus prehepatik ya. Jadi ikterus warna tua ya, ini hepatik dan pasca hepatik ya. Bisa juga terjadi hepatomegali ya, atau pembesaran pada organ hati ya. Ini bisa tanpa nyeri ya. Ini bisa karena tumor ya, atau splenomegali ya. Ini bisa disebabkan karena sirosis hepatitis ya. Penyakit darah, malaria ya.
sama retikulosis. Malaria kan kita tahu menyebabkan hemolisis ya, terjadinya hemolisis ya, pecahnya eritrosit itu ya. Makanya penyakit malaria juga bisa menyebabkan ikterus hemolitik ya. Terus untuk pemeriksaan penunjang ya, jadi bisa untuk ikterus itu pemeriksaan lab ya, bisa tes fungsi hati, GOT-GPT ya, bilirubin, stercobilin ya, urobilin dan bilirubin urin ya. Sedangkan untuk terus obstruksi ya, jadi bilirubin direct tinggi ya, dalam urin meninggi ya. Namun untuk stercobilin peset dan urobilin urin rendah ya. Ini kalau terus obstruktif ya. GOT, GPT ya meningkat dan gamma GT-nya tinggi ya. Nah, kapan dilakukan SG ya? SG ya apabila misalnya terjadi bacaan teduh ya, kelainan ataupun ada kelainan pada parenkim hati. Untuk pemeriksaan penunjang ya, berarti ronsen ya pada bagian abdomen perut ya, USG, CT scan perut ya, BTC biopsi hepar ya. Ini biopsi hepar apabila diagnosisnya itu adalah non obstruktif ya, terus yang non obstruktif. Ya ini adalah gambaran ya, bisa apa obstruktif 50% ya. Jadi ini ada gambar yang terlihat ya. Ini dari USG adanya indikasi ya, adanya dilatasi ya, biliary tract. Ya, ini gambar-gambar ya dari obstruksi ya, obstruction ya. Ini dari organ ya, dari ini. Nah, ini endoskopi ya. Kalau pemeriksaan endoskopinya ini contoh gambar ya dari pankreas ya. Mungkin kita biasanya hanya dengan pemeriksaan ya. Tapi ini adalah contoh gambar RCP ya, atau endoskopi ya. Di pemeriksaan endoskopi itu terlihat apa gambar organnya secara nyata ya. Jadi ada gambar visualnya ya, jadi tidak hitam putih ya. Nah, ini dengan pemeriksaan endoskopi dari pankreas ya, ini bisa dilihat. Nah, ini untuk pemeriksaan PTC ya, percutaneous ya, hepatik. Nah, ini bisa dilihat gambaran. Jadi yang bisa mendeskripsikan ya dari gambar ini yang dalam pemeriksaan ini dilakukan oleh atau interpretasinya itu dilakukan oleh dokter ya. Ini adalah contoh gambar aja ya untuk pemeriksaan PTC ini. Yang intinya dari ketiga ya, ikteris ini ya, jadi ikteris ada obstruksi dan ada kelainan hepar ya. Jadi kalau ikteris itu ini terjadi pada kandungan empedu. Terus di bilirubin 1, bilirubin 2 ya, bilirubinuria ya, feses alkoholis ya, pemeriksaan GOT-GPT, alkali fosfatase ya, dan injeksi vitamin K ya. Kalau untuk obstruksi di sini membesar ya, meningkat ya, bilirubin 2-nya meningkat sangat tinggi ya. Bilirubinurianya positif, fesesnya positif di sini ya, GOT-GPT-nya ya. Bisa saja normal ataupun meningkat ya. Untuk pemeriksaan alkali fosfatase ini sangat tinggi ya. PT-nya memanjang atau prothrombin time ya, ya. Waktu bekuan ya. Bleeding time itu waktu perdarahan. Ini prothrombin time ya, memanjang ya. Terus kalau faktornya dari kelainan hepar ya,
Ini tidak membesar ya kandungan pedunya ya. Terus untuk eh, bilirubin satunya sangat tinggi ya. Bilirubin duanya meningkat ya. Bilirubinuria sama ferric alkoholis itu negatif ya. Bil-TGPT-nya sangat tinggi ya. Sedangkan alkali fosfatase ya di sini negatif ya. Jadi ini untuk membedakan ya antara ikterus ini antara obstruksi dan kelainan hepar ya. Ini bisa dilihat dari beberapa indikator ini ya, dari kandungan pedu, bilirubin 1, bilirubin 2, bilirubinuria ya, feses, GOT, alkali fosfatase ya. Ya, ini misalnya ya dari algoritma diagnosis ikterus obstruktif ya. Slide lagi. Ya, jadi pasien ikterus ya dilakukan pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik dilakukan USG ya. Kalau terjadi dilatasi atau pelebaran ya. Terus kalau misalnya tanpa dilatasi ya, berarti non obstruktif ya. Ini bisa apakah dia biopsi liver atau tidak ya. Kalau misalnya ada dilatasi ya, tanpa dilatasi ya, bisa saja ada dicurigai adanya obstruksi ya. Nah, kalau dilatasi di sini ada obstruksi hilus ya, ada obstruksi rendah, itu bisa terjadi kelainan pankreas ya. Nah, terus PTC pemeriksaan yang tadi ya, RCP dan ERCP ya. Jadi bisa saja ekstraksi batu ya, pemeriksaan histologi, terus histologi ya, PTC histologi ya, kalau diagnosisnya jelas ya. Bila iya ya maka dilakukan terapi ya. Jika tidak dilakukan pemeriksaan PTC dan RCP yang endoskopi ya untuk memastikan ya diagnosis pada kasus ikterus obstruktif ya. Jadi dilakukan untuk pengobatannya ya, jadi disesuaikan dengan penyebabnya ya. Bisa kasus bedah ini biasanya ikterus hepatik ya. Bisa karena keganasan ya, ataupun kita. Jadi mungkin itu saja yang materi ya. Jadi ini terkait fungsi hati pemeriksaan fungsi hati ya dan penyakit